warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, jadi kali ini kita akan bahas contoh soal dari matriks. Tapi sebelum kita bahas contoh soalnya, aku akan menjelaskan sedikit materi yang sebelumnya belum aku sampaikan. Yaitu langsung aja ya kita bahas sedikit materinya itu. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Jadi penjumlahan matriks itu ada dua buah matriks dapat dijumlahkan bila memiliki ordo yang sama. Terus bentuk operasinya adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks tersebut. Contohnya nih ya, langsung aja. Matriks yang pertama nih, elemen-elemennya itu ada 4, 5, 3, dan 7. Lalu ditambahkan dengan matriks kedua yang elemennya itu ada 5, 4, 7, dan 8. Maka hasilnya berapa? Kan tadi bentuk operasinya, maksudnya cara menghitungnya itu dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks. Jadi nih, kita lihat nih, angka 4 ini, dia kan letaknya ada di baris pertama dan kolom pertama. Kita bisa menambahkannya dengan matriks kedua ini yang seletak. Berarti kita harus cari yang sama-sama di baris pertama dan kolom pertama juga. Berarti yang 5 kita tambahin. Berarti 4 tambah 5 sama dengan 9. Lanjut nih, ini ada baris pertama, dia 5 ini ada di baris pertama dan kolom kedua. Berarti kita bisa menambahkannya dengan baris pertama juga dan ada di kolom kedua, ya kan? Berarti kita bisa nambahin 5 tambah 4 juga, berarti hasilnya 9. Lanjut ini 3, berarti otomatis kita tambahin dengan yang ini ya. 3 tambah 7 itu 10, dan yang terakhir yang ini ditambah dengan yang ini, 7 tambah 8 sama dengan 15. Akhirnya kita jadi menemukan hasil matriksnya yaitu dengan elemen 9, 9, 10, dan 15. Oke, lanjut ya, itu penjumlahan matriks. Yang kedua, kita membahas pengurangan matriks. Jadi pengurangan matriks ini sama aja seperti penjumlahan, bedanya itu cuma di tanda ya teman-teman. Jadi kalau penjumlahan ditambah, kalau pengurangan udah pasti dikurang. Langsung aja kita lihat contohnya. Kita punya dua matriks nih, ini matriks pertama dan ini matriks yang kedua. Matriks pertama memiliki anggota-anggotanya atau elemen-elemennya itu ada 2, 5, 3, dan 1. Dikurangin dengan matriks kedua yang elemennya itu ada 6, 4, 1, dan 0. Berapakah hasilnya? Kan tadi sama aja kayak yang penjumlahan ya, di ininya ke elemen yang seletak. Berarti yang ini 2 ini sama 6 dikurangin ya. 2 kurang 6 hasilnya min 4. 5 kurang 4 hasilnya 1. 3 kurang 1 hasilnya 2. Dan terakhir 1 kurang 0 ya 1. Jadi kita ketemu hasilnya min 4, 1, 2, dan 1. Oke, lanjut. Selanjutnya ada matriks sifat inverse. Jadi inverse itu kebalikan dari suatu matriks tertentu ya. Oke, langsung aja kita ke rumusnya. Rumus dari matriks inverse itu ada oh ya BTW, inverse itu kita pakai lambangnya pangkat min 1 ya. Itu maksudnya inverse. Berarti rumusnya A inverse sama dengan 1 per AD min BC dikali dengan matriks yang elemennya itu D, min B, min C, dan A. Gimana maksudnya? Nih, kita ada notesnya ya. Jadi yang pertama itu ada yang disebut determinan. Determinan itu D atau juga bisa det ya, kayak gini. Nah, determinan itu hasilnya didapat dari, misal ada matriks A nih ya, yang elemennya A, B, C, D kita sebutnya ya. Nah, determinan itu kita dapatnya dari A dikali dengan D, berarti yang A kali D, lalu dikurang dengan hasil kali C dan B. Berarti determinan itu didapat dari ini A kali D dikurang B kali C. Makanya kenapa di sini AD kurang BC itu determinan disebutnya sama aja ya. Berarti determinan dari matriks A. Sedangkan kalau determinan di ordo 3 kali 3 itu seperti ini. Kalau kita punya suatu matriks yang berordo 3 kali 3, nih ya 3 kali 3, kita pertamanya harus menambahkan 2 kolom lagi ya di luar kurung ini, tanda kurung. Ditambahnya pakai apa? Ditambahnya itu dari 2 kolom pertama, dari yang ini. Lihat ya, ADG dan BEH. Kita tambahin di luar kurungnya juga ADG ditambah BEH. Sama ya, jadi kayak gitu aja. Terus caranya, kalau tadi kan yang diagonal utama, yang AD ini kita sebut diagonal utama, sedangkan BC ini kita sebut diagonal kedua ya. Jadi diagonal hasil kali diagonal utama dikurang diagonal kedua, ya kan? Kalau ini juga sama aja sebenarnya. Jadi diagonal utamanya kita sebutlah yang ini ya, yang miring ke kanan ini.
Jadi ini dikali ditambah diagonal utama yang kedua ditambah diagonal utama yang ketiga, ya kan. Sedangkan terus lanjut dikurang dengan diagonal yang miring ke kiri nih. Berarti ada 3 juga dikurang sama diagonal ini. Berarti sama aja AEI dikali ditambah BFG ditambah CDH ya, dikurang dengan GEC dikali HF dan A dan IDB. Itu ditambah baru setelah masing-masing ditambah baru dikurang keduanya ya. Itu untuk nyari determinan 3 kali 3. Lanjut, jadi di inverse itu nanti bakal ketemu soal yang kayak gini nih. Misal ada soal AX sama B, maksudnya ada matriks A terus ada X dikali X sama dengan matriks B ya. Nih, ntar yang ditanya X-nya berapa sih? X-nya cara nyarinya X sama dengan 1 per determinan A. Determinan A-nya ya sama ya kayak tadi, ini cuma dijabarin aja determinannya kayak gini. Determinan per determinan A dikali dengan matriks A ya, matriks A nya kita tulis ulang lagi, tapi bedanya diagonal utamanya kita tukar posisinya. Ini kan tadinya urutannya A, B, C, D ya kan, kayak gini nih urutannya misalnya, tapi kita kaliin matriks A nya dengan ditukar posisi, diagonal utamanya ditukar posisi, yang tadinya di atas ini yang A jadi ke bawah, yang D jadi ke atas. Lalu diagonal keduanya kita kaliin -1 sehingganya ini jadi min ya, ingat. Lalu dikali juga dengan matriks B-nya, seperti itu ya kalau soalnya AX plus sama dengan B maksud saya. Nah, ada lagi yang kalau misalnya dia itu XA sama dengan B, yang ditanya tetap X-nya, tapi dia X-nya di depan A, bukan setelah A. Berarti tadi kan AX sama dengan B, kalau ini XA sama dengan B, gimana cara nyarinya? Cara nyari X-nya, jadi X sama dengan, kita tulis dulu matriks B-nya, ABCD ini matriks B-nya ya yang ini, dikali dengan 1 per determinan A juga, lanjut dikali dengan matriks A, tapi kayak tadi juga kita udah tukar posisinya, yang diagonal utama kita tukar posisi, terus yang diagonal keduanya itu kita kaliin dengan -1, jadi sehingganya ini ketukar, ini jadi min ya. Lanjut kita bahas contoh soal. Kita tulis dulu contoh yang pertama. Misal kita tulis dulu yang pertama, kita ada matriks yang pertama, diketahui ya matriks yang pertama itu elemennya 6 A terus B plus 2 terus yang terakhir ada B ya kan, sama dengan 6 B min 8, kita kurungin dulu aja, terus di bawahnya 2A min 10, lanjut ini 28 yang terakhir. Tentukan nilai A dan B-nya ya. Gimana cara nyarinya? Jadi di sini kan ditanya tentukan nilai A dan B. Kita bisa lihat ya di elemen-elemen ini ada A dan B-nya kan. Jadi ini tuh kita ngikutin dengan persamaan matriks. Maksudnya kita bisa pakai rumus kesamaan dua matriks. Jadi dia tuh dimana mempunyai ordo yang sama nih ya, sama-sama 2 kali 2 ordonya, dan anggota-anggotanya bersesuaian sama ya. Kalian bisa ngeliat ini di video aku sebelumnya. Oke, cara nyarinya itu seperti apa? Cara nyarinya itu kita sama dengan yang dulu nih. Di sini kan kita nyarinya A dan B yang udah angka doang nih, udah sama 6 sama 6, itu biarin aja. Kita lihat nih, yang A kita sama denganin dengan posisi yang sama. Posisi samanya B min 8 ya. Kita tulis dulu nih, kita jawab. Berarti kita tulis dulu A sama dengan, kita sama denganin dengan yang posisinya sama B min 8, berarti A sama dengan B min 8, itu yang pertama. Terus kita lihat nih di bawahnya ada juga, di sini ada B plus 2, kita sama denganin dengan yang posisinya sama, di sini ada 2A min 10, berarti kita tulis juga B plus 2 sama dengan 2A min 10. Yang terakhir masih ada lagi nih, B kita sama denganin dengan yang ini, posisinya samanya 28 ya, berarti
B sama dengan 28. Di sini kita bisa gampang ya, kan tentukan nilai A dan B. B udah diketahui 28 ya. Berarti kita tinggal nyari nilai A-nya dong. Di sini kita udah ketemu B. Yang gampang, ini ribet ya. B plus 2 sama dengan 2A min 10. Kita nggak ribet banget sih, cuman lebih enaknya yang langsung A sama dengan B min 8. Langsung ketemu A-nya gini ya. Berarti langsung aja B ini kita substitusiin ke persamaan A sama dengan B min 8. Kita gini nih, kita tanda panahin aja ya ke sini. Jadi kita substitusiin A sama dengan B min 8. A sama dengan B nya 28. 28 dikurang 8 sama dengan 20. Berarti A nya hasilnya 20. Berarti B nya 28, A nya 20. Udah ya, udah ketemu. Biar memastikan lagi, ini juga sama gak sih sebenarnya, ya kan? Kan katanya anggotanya bersesuaian, yang bersesuaian itu sama. Oke, langsung aja kita tanda panen aja ya. Kita tanda panen kayak gini ya. Kita substitusiin, berarti B plus 2 sama dengan 2A min 10. Kita substitusiin B nya, tadi B nya 28 ya kan. Berarti 28 ditambah 2 sama dengan 2A kurang 10. A nya itu tadi 20, berarti 2 kali 20 dikurang 10. 28 tambah 2 itu 30 ya. 30 sama dengan 2 kali 20 itu 40 dikurang 10 berarti 30. Berarti sama ya hasilnya, 30 sama dengan 30. Udah kebukti, berarti ini emang beneran kedua matriksnya ini sama ya kan. Oke, lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Jadi contoh soal kedua kita tulis dulu. Nomor 2 nih ya. Nomor 2. Misal kita punya matriks A. Yang pertama, matriks A. Diketahui matriks A ini memiliki anggota yang berordo 2 kali 2, yang anggotanya itu 4, 7, 1, dan 6 ya. Terus kita juga punya matriks B nih ceritanya. Kita punya matriks B dengan anggotanya itu 5, 3, 1, dan 2 ya. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, berapakah nilai A min B? Hasil dari A min B itu berapa ya? Langsung aja kita jawab nih. A min B, berarti caranya kita kurangin yang A ini dengan B ya. Kita tulis aja langsung. Kita tulis ulang dulu matriks anggota-anggota matriksnya. Berarti yang A kita tulis 4, 7, 1, dan 6. Dikurang dengan matriks B kan katanya. Matriks B-nya kita tulis lagi nih anggota-anggotanya. Ada 5, ada 3, 1, dan 2. Langsung aja kita kurangin kayak yang tadi nih. Pengurangan matriks. Kita harus menguranginnya dengan elemen-elemen yang seletak ya. Oke, langsung aja kita kurangin. Berarti sama dengan, kita buat tanda kurungnya, 4 kurang 5. 4 kan seletak sama 5 ya yang di sini. 4 kurang 5 itu min 1. Terus 1 kurang 1 itu 0 ya. 7 kurang 3 itu 4. Dan yang terakhir ada 6 dikurang 2 itu 4 juga. Ketemu deh hasilnya. Jadi hasil dari pengurangan matriks A min B itu hasilnya matriks yang beranggotakan min 1, 0, 4, dan 4. Seperti itu ya contoh pengurangan matriks. Lanjut kita ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga ada, sebentar kita tulis dulu. Nomor 3. Misal jika matriks Y nih, jika matriks Y itu memiliki ordo 2 kali 2 ya. Ordo 2 kali 2, maka matriks Y-nya berapa? Maka matriks Y-nya berapa sih ketemunya ya kan? Dengan misal kita diketahui bentuknya itu seperti ini. Y ditambah suatu matriks nih, matriksnya itu anggotanya 2, 6, 8, dan 3. Terus kita sama denganin dengan matriks baru lagi yang anggotanya itu 1, 3, min 5, dan 4. Yang ditanya matriks Y-nya ya, matriks Y-nya ordo 2 kali 2 ya kan. Berapa di sini matriksnya seharusnya? Ya, jadi kita pindahin ini ke sebelah kanan
ruas ke sebelah kanan ya, jadinya min. Berarti langsung aja kita Y sama dengan, ya kan, Y sama dengan, kita tulis dulu ini matriks yang itu, anggotanya 1, 3, min 5, dan 4 dikurang dengan matriks yang pindah ruas tadi yang ini, berarti kita tulis ulang 2, 6, 8, dan 3. Langsung aja kita kurangin kayak tadi, kayak soal yang tadi, pengurangan. Langsung aja. Jadi untuk nyari Y sama matriks Y sama dengan, kita buat kurungnya dulu, 1 dikurang 2 itu min 1, min 5 dikurang 8 itu min 13, 3 kurang 6 itu min 3, dan yang terakhir 4 kurang 3 itu 1. Ketemu deh. Kan katanya tadi matriks Y memiliki order 2 kali 2, maka matriks Y-nya berapa? Ini ordernya 2 kali 2. Matriks Y-nya jadi beranggotakan min 1, min 13, min 3, dan 1. Oke, ketemu ya. Lanjut kita ke contoh soal nomor 4. Nomor 4. Di sini deh. Nomor 4 ya. Aku bakal ngasih soal yang seperti ini nih bentuknya. Misal ada matriks A ya, suatu matriks. Nah, yang beranggotakan 2, 5, 1, dan 3, ya kan? Terus di sini X dikali X kan sama dengan matriks B. Matriks B yang beranggotakan 0, min 1, 2, dan 1. Maka berapakah nilai X-nya? Maka X-nya berapa, ya kan? Nah, caranya sama ya, kita cara nyarinya kayak tadi, sesuai yang ini. AX sama dengan B kan sama ya. Ini anggap aja matriks A, kita ketahui matriks A dikali X sama dengan matriks B, ya kan? Berarti kita pakai rumus yang tadi. Langsung aja, kan caranya X sama dengan 1 per determinan A, ya kan? Berarti kita tulis aja nih dulu. X sama dengan, kita jawab X sama dengan 1 per, kita tulis ulang dulu aja rumusnya, determinan A dikali dengan matriks A yang udah kita tukar posisi diagonal utamanya, dan diagonal keduanya udah kita kali min 1, ya kan? Kita tutup kurung, dikali dengan matriks B-nya. Matriks B-nya A, B, C, dan D. Langsung aja kita masukin angka-angkanya. Oke, sebelumnya kita ganti kertas dulu. Nih, aku taruh di atasnya nih ya. Jadi langsung aja kita lanjut. Jawabannya nih, X sama dengan, berarti kan X sama dengan 1 per determinan A. Yang A kita anggap tadi kan yang ini kan, yang A, matriks A. Berarti 1 per, tadi determinan order 2 kali 2 kayak mana sih caranya? 1 per, tadi caranya berarti AD kurang BC kan determinan itu. Berarti 1 per AD min BC. Kita anggap tadi kan A, B, C, dan D. Berarti A kali D, 2 kali 3, 6 ya kan. 6 dikurang BC. BC-nya yang ini. 5 kali 1. Ini B, ini C. 5 kali 1 berarti 5. 6 kurang 5. Dikali dengan matriks A yang udah kita tukar posisinya, ya kan. Berarti langsung aja kita tulis yang A diagonal utama ya, yang A sama D nya kita tukar posisi, dan diagonal keduanya kita kaliin min 1. Diagonal utama yang ini, berarti 3 yang di atas, 2 yang di bawah, kita tulis ya. 3 di sini, 2 di bawah. Terus yang ini dikaliin min 1. 1 kali min 1, min 1. 5 kali min 1 itu min 5. Berarti kayak gini ya bentuknya. Dikaliin dengan matriks B-nya. Kita anggap tadi ini matriks B-nya ya. Berarti kita langsung tulis aja, ini nggak diubah-ubah matriks B-nya. Kita tulis ulang aja langsung anggota-anggotanya, berarti 0, min 1, 2, dan 1. Oke, kita tinggal ngali-ngaliin aja ya teman-teman. Nih, langsung aja. Berarti X-nya sama dengan, X sama dengan 1 per 6 kurang 5. 1 per 6 kurang 5, 6 kurang 5, 1. 1 per 1, ya tetap aja 1 ya, berarti nggak usah. 1 kali ini pasti ntar bakal tetap hasilnya ini. Berarti kita langsung nulis ini aja ya, ini kali ini. Kita tulis ulang dulu biar lebih enak liatnya. Berarti 3 min 5 min 1 dan 2 dikali dengan matriks yang B, 0, min 1, 2, dan 1.
Oke, gimana sih cara ngaliinnya? Jadi cara ngaliinnya itu berbeda dengan kita penjumlahan dan pengurangan tadi ya caranya. Kita tulis dulu nih, berarti X sama dengan kali ini tuh nih, kita buat dulu ini ya. Jadi yang pertama, langkah pertama itu yang ini nih, kita lihat aja yang angka di baris pertama dan kolom pertama di matriks yang pertama ini nih, matriks 1 ke 1 ya. Ini kan ada 3. Kita kaliin dengan matriks yang di sini yang angkanya itu berada di posisi baris pertama dan kolom pertama juga sama. Berarti 3 kali 0 itu 0. Kita tulis dulu ya. 0. Ini kita mau nyari untuk angka di baris pertama sini ya, baris pertama kolom pertama nih hasilnya. Terus nggak cuma sampai di situ aja, kita tambahin nih, ya kan? Tambahin dengan min 1 ini yang di posisinya yang di sini, kita kaliin yang di sini. Jadi untuk nyari angka yang posisinya di baris pertama dan kolom pertama itu caranya dengan yang di sini dikali dengan yang ini ditambah yang ini dikali dengan yang ini. Jadi sama aja ini dikali sama yang ini intinya ya. Berarti min 1 dikali min 1 itu 1 ya kan. Berarti 0 ditambah 1 kita tulis ya. 0 tambah 1. Lanjut, untuk nyari angka yang untuk posisinya baris pertama dan kolom kedua di sini, caranya kita tuh masih sama, kita kaliin juga, tapi yang kita masih pakai yang ini nih, baris pertama ini untuk ngali-ngalinnya, tapi kita kaliin dengan yang ada di kolom kedua matriks satunya. Berarti lanjut aja ya. 3 kali 2 itu 6, kita tulis. Berarti di sini 6 ditambah min 1 dikali yang ini. Min 1 kali 1 itu min 1. Berarti kita tulisnya min 1 ya kan di sini. Udah kayak gitu. Untuk yang di sini, untuk di baris angka di baris kedua kolom pertama itu caranya dengan mengalihkan baris kedua yang ini dikali dengan kolom pertama. Jadi gantian ya. Baris pertama kali kolom pertama, baris pertama dikali kolom kedua untuk yang barisan sini. Lanjut, untuk yang di sini-sininya, kita kaliin baris kedua dengan kolom pertama dan baris kedua dengan kolom kedua. Langsung aja ya untuk yang di sini, kita kaliin baris kedua dengan kolom pertama. Ini min 5 kita kaliin dengan 0 itu 0 ditambah dengan 2 kali min 1. 2 kali min 1 itu min 2. Berarti ini kurang 2. Lanjut, untuk angka yang di sini posisinya berarti kita kaliin ini dengan kolom kedua. Berarti min 5 dikali 2 itu min 10 ya. Min 10 ditambah 2 kali 1 itu 2. Ditambah 2 berarti ya. Ditambah 2. Hasilnya langsung aja kita tambahin ya kan. Hasilnya 0 tambah 1 1. 6 kurang 1 5. 0 kurang 2 min 2 dan yang terakhir min 10 tambah 2 min 8. Jadi kita udah matriks X itu memiliki anggota-anggota yang seperti berikut. 1, 5, min 2 dan min 8. Seperti itu ya untuk soal yang AX sama dengan B. Lanjut kita ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhir itu nomor 5. Misal aku akan buat contoh soal yang kalau soalnya XA sama dengan B ya. Langsung aja, misalkan kita punya matriks yang pertama itu, jadi di sini yang pertama otomatis X dulu kan, kita mau yang ini X dikali matriks A, kita anggap matriks A itu punya anggotanya 2, 5, 1, dan 3 sama dengan matriks B nya kita punya 0, min 1, 2, dan 1. Maka berapakah nilai X-nya ya kan? Berapakah nilai X-nya? Jadi pakai cara yang tadi, cara jawabnya berarti X sama dengan, kita lihat nih, kita ingat-ingat ya. Caranya kalau XA sama dengan B, itu cara nyari X-nya sama dengan kita tulis matriks B, yang ini matriks B ya, kita tulis ulang aja matriks B dikali 1 per determinan A dikali dengan matriks A yang kita udah tukar posisi diagonal utama dan diagonal keduanya udah kita kaliin min 1. Langsung aja kita pertama nulis matriks B ya kan. Berarti X sama dengan, kita tulis ulang matriks B nya. Tadi yang kita anggap B yang ini ya. Berarti kita tulis ulang aja 0, min 1, 2, dan 1. Terus dikali tadi 1 per determinan A ya kan. 1 per determinan, itu ingat ya,
determinan A berarti yang ini determinannya. Berarti 2 kali 3 dikurang 5 kali 1. Berarti 2 kali 3 itu 6, dikurang 5 kali 1 itu 5. Terus yang terakhir kita kaliin dengan matriks A, kayak tadi, matriks A tapi yang udah kita tukar posisinya. Diagonal utamanya kita tukar, jadi ini 3 di atas, 2 di bawah ya. 3, ini 2, terus ini dikali min 1, berarti di sini min 1 dan ini min 5. Udah ya, seperti itu. Maka kita langsung aja X sama dengan, kita lihat nih yang ini dulu, 1 per 6 kurang 5, 1 per 1 sama aja 1 ya, berarti langsung aja kita kaliin yang ini sama ini. Kita tulis ulang dulu ya kan, kita tulis ulang dulu, 0, 2, min 1 dan 1 dikali dengan 3, min 1, min 5 dan 2 ya kan. Langsung aja, berarti sama dengan, ingat cara kalinya tadi kayak tadi ya, nih langsung aja. Berarti cara kalinya yang ini kali dengan yang ini untuk posisi pertama ya. 0 kali 3 itu 0, ditambah 2 kali min 5. 2 kali min 5 itu min 10, berarti min 10 di sini terusnya. Terus untuk posisi angka yang di sini, kita kaliin yang ini dengan yang ini ya. 0 kali min 1 itu 0, ditambah dengan 2 kali 2 itu 4, berarti tambah 4. Terus untuk posisi angka yang di sini, yang ini kali dengan yang ini, berarti min 1 kali 3 itu min 3, ya kan, ditambah dengan 1 kali min 5 itu min 5, berarti dikurang 5 maksudnya. Dan posisi terakhir, berarti kita kali yang ini dengan yang ini, berarti min 1 kali min 1 itu 1, ditambah 1 kali 2 itu 2, berarti plus 2. Langsung aja deh kita jumlah-jumlahin, berarti X nya 0 kurang 10 berarti min 10, yang ini 0 tambah 4 berarti 4, yang ini min 3 kurang 5 berarti min 8, dan yang terakhir itu 1 tambah 2 itu 3. Ketemu deh, jadi matriks X memiliki anggota yaitu min 10, 4, min 8, dan 3. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang contoh soal matriks serta sedikit materi tambahan-tambahannya. Semoga penjelasan aku tadi mudah dipahamin ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian bisa update video-video aku di selanjutnya. And see you on my next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.